tidak bersentuhan. Sampai kita kan pada saat turun incisnya, itu kan MC-nya berkata, tolong dipegang, tapi langsung di-slide. Oh, enggak boleh bersentuhan. Itu bagus, jadi pembelajaran bos kita juga, karena mohon maaf, lamaran belum tentu sah ya. Jadi hanya baru lamaran. Kalau saya lihat suasana di dalam saya harus gambarkan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena bersyukurnya saya bisa jadi saksi juga ya. Ini kan belum pernikahan, baru lamaran. Proses yang untuk menuju namanya hitbah. Kalau dalam Islam hitbah, kemudian kan ta'aruf dulu, ta'aruf, hitbah, lamaran, nikahan, akad nikah. Dan ini baru syukuran. Nah, jadi sebenarnya tahapan itu. Dan kalau saya harus menyampaikan apa yang terjadi di dalam, yang pertama suasana itu jadi ada dua sisi dengan keluarga calon mempelai perempuan. Di antaranya ada sosok Oki, ada dokter Cindy dan sebagainya, keluarga yang lebih utama lagi kiri kanannya diapit oleh ibundanya. Dan pada saat itu, mohon maaf, mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki masih di luar. Baru setelah itu langsung diawali dengan masuknya prosesi itu keluarga, lalu ada sambutan, sambutan dari keluarga mempelai laki-laki Tungkurian, dalam hal ini pamannya. Kemudian ada juga sambutan daripada paman dari saudara ibunya Ustazah Oki. Jadi karena Ustazah Oki keluarganya yang dari bapaknya saya lihat yang hadir adalah tante-tante, sementara yang dari ibunya itu ada beberapa orang, dan masya Allah tabarakallah, jauh-jauh jadi paman yang mewakili sebagai orang tua. Jadi seperti habis itu prosesi pemasangan cincin. Nah, jadi sebenarnya sambutan dulu, belum ada kata-kata lamaran, tapi tiba-tiba ditampilkanlah dua orang, yakni calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan alhamdulillah tidak ada sentuhan. Yang bagus tidak ada sentuhan. Kemudian langsung pemasangan cincin. Kemudian jelas ada seserahan tadi, yang di seserahannya saya lihat itu yang adalah makanan khas masing-masing daerah. Yang jelas saya senangnya itu, mohon maaf, yang diangkat adalah budaya Aceh, yang ditampilkan tadi. Full adalah budaya Aceh, walaupun dalam hal ini juga ada nuansa-nuansa Palembang ada yang hadir, karena keluarga daripada Ustazah Oki ternyata orang Palembang. Ada kapal selam, maksudnya pempek ya. Kalau kapal selam masuk dalam muat ya. Jadi itu balasan seserahannya. Jadi ada seserahan. Dan yang menarik juga, aku kayak nonton film India. Yang mana sebelumnya waktu calon mempelai perempuan itu ditutupi kain besar yang khas Aceh, yang besar banget. Tapi ternyata Amanda yang di dalam sama sahabatnya Ricis yang tidak ada di situ. Jadi pertama setelah itu barulah Ricis yang datang. Masya Allah tabarakallah, Ricis kayaknya pakai doa ya, cantik banget hari ini. Pangling itu maksudnya? Iya, pangling lah. Kalau enggak berarti Ricis kalau udah biasa tampil ya. Katanya sangat menangis juga ya? Sangat menangis karena di dalam itu suasananya antara senang dan haru, sedih karena sosok ayah tercinta tidak hadir. Maka kita tahu, saya sendiri dulu juga, ya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa melihat anak menikah. Sepanjang tadi itu saya berdoa. Dan di ending acara tadi di dalam, ternyata kita tidak tahu, tiba-tiba surprise, ternyata Ricis melakukan tarian zaman. Itu luar biasa, masya Allah. Terus pemakaian cincin tersebut, ya. Apakah dari laki-laki ya. Wakilnya atau gimana? Langsung ibunya ya, masing-masing ibu yang memasangkan. Jadi Icis dipasangkan tangannya oleh ibunda, kemudian juga sebaliknya dianjurkan seperti itu. Jadi pemasangannya. Jadi memang benar-benar dua pasangan tidak bersentuhan ya? Tidak bersentuhan. Sampai kita kan pada saat turun Icisnya, itu kan MC-nya berkata, tolong dipegang, tapi langsung di-slide. Oh, enggak boleh bersentuhan. Itu bagus, jadi pembelajaran bos kita juga, karena mohon maaf, lamaran belum tentu sah ya. Jadi hanya baru lamaran. Kalau saya lihat hari ini
Ini adalah bentuk kesungguhan yang luar biasa, karena ada 3 yang tidak bisa dipermainkan: nikah, talak, rujuk. Jadi jangan dipermainkan. Ini adalah faktor bentuk kesungguhan. Jadi pernikahan itu bukan dihalang-halangi, tapi bagaimana harus ikuti aturan dan menghargai adat. Karena ada 3 kan, sesuai hukum syariat Islam, kemudian ada adat, kemudian negara, disahkan oleh negara. Nanti di akadnya pasti ada nikahnya, bukan nikah siri tapi nikah yang betul-betul akad. Kemudian ada namanya nikah adatnya, nikah negara, ada nanti buku nikah dan sebagainya. Kemudian adat istiadat, tidak apa-apa. Jadi tinggal kesepakatan sih. Jadi jangan ada tersinggung. Kok adat ini kan harus lamaran, biasanya adat ini kan adat tidak usah. Jadi ini disatukan saja. Ini bagian daripada bagaimana kita bisa memudahkan. Kata Nabi, mudahkan. Mudah, jadi mudah. Dan yang berikutnya adalah bagaimana sosok pernikahan itu ikuti syariat Islam. Ya. Untuk berarti sendiri dari kuncinya masing-masing tahu nggak?